Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup sebagai anak kecil. Penulis kitab Ayub mewartakan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Kita dipanggil untuk taat kepadanya. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam penyelenggaraan ilahi. Santo Hieronymus mengajak kita untuk terus-menerus menjadikan sabda sebagai asupan rohani. Di dalamnya kita menyambut pribadi Yesus Kristus. Berlaku adil dan benar bagi Tuhan dan sesama hanya dapat terlaksana bila kita mengalami sungguh Tuhan ada di dalam diri kita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perdebatan para murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menempatkan anak kecil sebagai jawaban atas perdebatan para murid. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Anak kecil adalah contoh jelas dari yang terkecil di antara kita semua. Tetapi di hadapan Tuhan, dialah yang terbesar dari antara kita semua. Mengapa anak kecil? Anak kecil pada umumnya tidak berdosa, sehingga hatinya siap untuk diajar. Mereka akan duduk dengan sabar di samping kita. Dengan penuh perhatian, mereka akan mendengarkan apa yang kita katakan. Mereka tidak memiliki pendapat pribadi yang sudah terbentuk sebelumnya tentang sesuatu, prasangka, atau bias terhadap suatu hal. Mereka melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukannya seharusnya menurut mereka. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Setiap kita dipanggil untuk melayani sesama dan mengambil sikap pelayan. Menjadi pelayan berarti harus mengambil sikap seperti anak kecil. Sebab jika kita mengambil
dan mempertahankan diri sebagai orang besar, maka sikap pelayan tidak pernah akan ada dalam diri kita. Kita menganggap diri besar, maka menaruh harapan kepada orang lain, sehingga kita ingin dilayani terus-menerus, bukan melayani. Yesus sendiri bersabda, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, akan tetapi untuk melayani. Bahkan sampai pada pengorbanan dirinya demi keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus ingin kita bersikap demikian terhadap Dia dan ajarannya, menerima dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita membandingkan antara kita orang dewasa dan anak kecil. Kita akan melihat bahwa hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita orang dewasa pada umumnya telah tercemar oleh hiruk-pikuk dunia ini. Kita orang dewasa cenderung memikirkan hal-hal buruk tentang orang lain dibandingkan dengan anak-anak yang selalu berpikiran baik tentang orang lain. Anak-anak kecil adalah sangat polos. Bagi mereka, kasih untuk orang lain adalah yang utama. Ini terlihat ketika mereka bermain bersama tanpa memandang ras, suku, agama, status sosial, dan latar belakang dan lainnya. Bagi mereka tidak ada diskriminasi. Hal ini akan berubah ketika prasangka dipaksakan kepada mereka oleh kita sebagai orang dewasa. Anak kecil pada umumnya polos, tulus, murni, dan jujur. Kita diajak untuk mengubah sikap dan perilaku seperti anak kecil itu. Penting agar menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Namun penting dicatat bahwa menjadi seperti anak kecil itu berbeda dengan sikap kekanak-kanakan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.